Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurhardianti dengan NIM CMR 02100037 dari Peminatan Epidemiologi semester 6. Dalam mata kuliah kali ini di Epidemiologi Tropis dengan dosen pengampu Paham dan SKM MKM. Baik, saya di sini akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang neglected tropical disease. Berikut adalah definisi penyakit tropis terabaikan menurut WHO, yaitu kelompok beragam kondisi yang disebabkan oleh berbagai patogen termasuk virus, jamur, bakteri, parasit, dan racun. Ini berhubungan dengan dampak buruk terhadap kesehatan sosial dan ekonomi. NTD umumnya masyarakat miskin di daerah tropis. Diperkirakan NTD mempengaruhi lebih dari 1 miliar orang, sementara jumlah orang yang memerlukan intervensi NTD preventif ataupun kuratif adalah 1,6 miliar. Baik, di sini ada 3 macam penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama ada kusta, yaitu jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae, di mana bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui droplet. Seseorang dapat tertular kusta apabila terkena percikan air liur dari penderitanya. Bakteri ini membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak dalam tubuh pengidapnya. Kusta juga memerlukan kontak dalam waktu lama untuk bisa menularkan infeksi. Yang kedua ada ulcus buruli. Ini disebabkan oleh bakteri yang disebut Mycobacterium ulcerans. Bakteri ini menghasilkan racun yang menyebabkan kerusakan kulit. Tanpa pengobatan dini, ini dapat menyebabkan kecacatan jangka panjang. Yang ketiga, trakoma, menyebabkan kebutaan menular di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Selanjutnya, ada penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, demam berdarah, disebabkan oleh 4 serotype virus yang ditularkan oleh nyamuk, terutama Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Yang kedua ada rabies yang mematikan dan salah satu penyakit zoonosis terpenting yang muncul kembali di seluruh dunia. Penularan virus biasanya terjadi melalui gigitan hewan yang rabies. Selanjutnya ada penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Yang pertama ada Chagas. Penyebab penyakit ini adalah parasit Trypanosoma cruzi. Ditransmisikan oleh Triatoma infestan atau serangga. Vektor hidup di celah-celah dinding lumpur dan atap jerami rumah pedesaan yang bisa menyebabkan infeksi. Obat yang dapat diberikan diantaranya ada benzodiazol dan nifurtimox. Yang kedua ada Leishmaniasis visceral atau nama lainnya Kala-Azar adalah penyakit parasit tular vektor yang disebabkan oleh Leishmania donovani, ditularkan dari manusia ke manusia oleh lalat pasir. Pengobatan telah meningkat selama dekade terakhir di Asia dengan pengembangan Amphotericin B liposom, Paromocin, dan Miltefosine. Lalu ada penyakit yang disebabkan oleh cacing. Filariasis limpatik yang pertama adalah kondisi kronis melumpuhkan dan sering menodai karena obstruksi limfatik, pembengkakan pada ekstremitas bawah dan alat kelamin disebabkan oleh infeksi parasit cacing filaria. Yang kedua ada schistosomiasis, disebabkan oleh beberapa spesies cacing parasit yang hidup sebagian dari siklus hidupnya di siput air tawar dan melepaskan larva ke danau dan sungai. Baik, di pembahasan terakhir saya akan membahas program NTD global. Menurut laporan 2014 tentang kemajuan untuk mewujudkan komitmen Deklarasi London, pemimpin dalam penelitian dan pengembangan harus terus membangun kemajuan dan mengembangkan alat baru untuk mengatasi kesenjangan kritis. Alat diagnostik berkualitas tinggi, sensitif, berbiaya rendah, yang memungkinkan deteksi infeksi yang cepat dan akurat akan menjadi semakin penting karena tingkat infeksi berkurang melalui MDA yang berhasil dan upaya pengendalian penyakit lainnya. Kita beralih ke materi yang kedua yang berjudul Epidemiologi Penyakit Tropis. Penyakit tropis yang disebabkan oleh bakteri trakoma.
Trakoma adalah infeksi konjungtiva atau konjungtivitis yang disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis adalah bakteri intraseluler obligat gram negatif. Secara global, trakoma adalah penyebab utama kebutaan yang bisa dicegah, terutama pada negara dengan sanitasi buruk dan keterbatasan air bersih. Epidemiologinya, berdasarkan data epidemiologi WHO, trakoma telah menjadi masalah kesehatan di 42 negara di dunia. Trakoma telah menyebabkan kebutaan pada 1,9 juta orang di seluruh dunia. Trakoma sering terjadi pada anak, dengan puncaknya pada usia 3 hingga 5 tahun. Sebagian besar kasus ditemukan pada negara yang berkembang, khususnya dengan keadaan sanitasi yang buruk dan area padat penduduk. Setelah mengalami infeksi berulang, bagian dalam kelopak mata dapat mengalami bekas luka yang sangat parah, atau jaringan parut konjungtiva trakomatosa, sehingga mengarah ke dalam dan menyebabkan bulu mata bergesekan dengan bola mata, yang mengakibatkan nyeri terus-menerus dan intoleransi cahaya. Perubahan ini dan perubahan lainnya pada mata dapat menyebabkan jaringan pada parut pada kornea. Jika tidak diobati, kondisi ini akan menyebabkan terbentuknya kekeruhan dan irreversibel yang mengakibatkan gangguan penglihatan atau kebutaan. Berikutnya ada klasifikasi. Klasifikasi trakoma dari WHO digunakan untuk data epidemiologi dan penggolongan derajat keparahan dari kondisi pasien, yaitu berupa yang pertama trachomatous inflammation follicular, yaitu 5 folikel pada tarsus superior. Yang kedua trachomatous inflammation intense, yaitu inflamasi dengan penebalan lebih dari 50% pembuluh darah di bagian tarsal. Yang ketiga trachomatous scarring, yaitu cicatrix konjungtiva tarsal dengan jaringan ikat fibrosa. Yang keempat trachomatous trichiasis, yaitu trichiasis minimal 1 bulu mata. Yang kelima corneal opacity, di mana keadaan ini melibatkan minimal 1 bagian dari batas pupil. Lalu ada faktor resiko. Yang pertama kualitas kebersihan yang rendah. Yang kedua area padat penduduk. Yang ketiga kontak erat dengan pasien terinfeksi atau penggunaan benda terkontaminasi seperti handuk. Yang keempat, trakoma dapat ditularkan secara A2A. Yang kelima, secara tidak langsung lewat serangga seperti lalat maupun barang-barang rumah tangga. Berikutnya ada pencegahan dan pengendalian. Program eliminasi di negara-negara endemis dilaksanakan dengan menggunakan strategi SAFE yang direkomendasikan WHO. Ini terdiri dari yang pertama, urgensi untuk mengobati stadium yang membutakan. Yang kedua, antibiotik untuk membersihkan infeksi, khususnya pemberian obat massal, antibiotik azitromisin yang disumbangkan oleh produsen untuk program eliminasi melalui inisiatif Trakoma Internasional. Yang keempat, kebersihan wajah. Dan yang terakhir, perbaikan lingkungan, khususnya peningkatan akses terhadap air dan sanitasi. Berikutnya ada penyakit tropis yang disebabkan oleh bakteri Prambusia. Prambusia merupakan bagian dari kelompok infeksi bakteri kronis yang umumnya dikenal sebagai Treponematosis endemik. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri spiral dari genus Treponema, termasuk sifilis endemik atau bejel, dan pinta. Prambusia adalah yang paling umum dari 3 infeksi ini. Prambusia ditularkan melalui kontak kulit langsung dan terutama menyerang anak-anak di bawah usia 15 tahun dengan insiden puncak terjadi pada 6-10 tahun. Penyebab Prambusia terjadi akibat infeksi bakteri Treponema pretenue. Bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka yang terbuka atau goresan pada kulit. Prambusia masuk ke dalam kelompok penyakit menular. Penularannya terjadi melalui kontak langsung dengan ruam yang muncul pada kulit pengidap Prambusia. Lalu ada faktor resiko. Ada berbagai faktor resiko yang dapat meningkatkan risiko penyakit Prambusia. Antara lain, lingkungan yang kumuh, usia di bawah 15 tahun, tinggal berdekatan dengan pengidap Prambusia. Lalu ada tanda dan gejala. Prambusia awalnya muncul sebagai papiloma yang dipenuhi bakteri, sehingga membuat diagnosis klinis menjadi mudah.
Tanpa pengobatan, papiloma akan mengalami ulserasi. Diagnosis bentuk ulseratif lebih sulit dan memerlukan konfirmasi serologis. Papiloma dan bisul sangat menular dan jika tidak diobati dapat dengan cepat menyebar ke orang lain. Ada bentuk klinis lain dari prambusia namun tidak begitu menular. Lalu yang terakhir ada pencegahan dan pengendalian. Tidak ada vaksin untuk prambusia. Pendidikan kesehatan dan peningkatan kebersihan diri merupakan komponen penting untuk mengurangi penularan. Kontak pasien dengan prambusia harus mendapat pengobatan empiris. Pendekatan pemberantasan terdiri dari pengobatan massal, juga disebut pengobatan komunitas total atau TCT, di mana azitromisin oral 30 mg maksimal 2 gram diberikan kepada seluruh populasi, cakupan minimal 90% di daerah yang diketahui terdapat prambusia. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.